Berita pertama, saudara, meski menang dalam perkara banding di Pengadilan Tinggi Jambi, namun pihak pemerintah Kota Jambi masih tetap berupaya untuk melanjut ke Mahkamah Agung. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19. Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik, dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama, saudara, meski menang dalam perkara banding di Pengadilan Tinggi Jambi, namun pihak pemerintah Kota Jambi masih tetap berupaya untuk melanjut ke Mahkamah Agung. Kini pemilik tanah yang bersengketa dengan pemerintah Kota Jambi di lahan 5.072 meter persegi itu hanya menunggu hingga putusan tersebut ingkrah atau tetap hingga akhirnya dapat dieksekusi pengadilan. Polemik antara pemilik tanah dan pemerintah Kota Jambi terus berlanjut setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Tinggi yang dimenangkan Hermanto selaku pemilik lahan yang sah. Hermanto melalui kuasa hukumnya, Hasibuan, mengatakan permasalahan itu sudah ada sejak lama saat di kawasan SD Negeri 212 itu masih berada di Kabupaten Batanghari. Seiring berjalannya waktu, pemilik tanah sudah melakukan negosiasi bersama pihak terkait, namun tidak pernah terrealisasi. Untuk itu pihaknya menggugat beberapa instansi ke Pengadilan Negeri Jambi untuk meminta ganti rugi atas kerugian kliennya. Ia menambahkan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1535 tahun 1986 seluas 5.072 meter yang kini terletak di RT 2 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi itu, pihaknya menggugat untuk mengosongkan lahan tersebut sejak putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ingkrah atau tetap. Pak, boleh diceritakan Pak sedikit Pak terkait permasalahan SD212 ini Pak? Awalnya kan itu dapat klaim bahwa menurut cerita Pak Hermanto itu sudah beberapa kali dilakukan negosiasi, tapi tidak pernah terwujud lagi, dan beliau juga tidak pernah mendapat ganti rugi atas lahan dia. Lahan dia itu diawali dipakai pada saat masih Pemda Batanghari dan itu statusnya pinjam. Ya, setelah beberapa kali nego nggak jalan juga, bahkan wali kota keluarkan statement itu aset Pemda. Karena itu tidak ada titik temu, hanya kita ajukan gugatan ke pengadilan sesuai hukum itu. Ya, di dalil gugatan kita itu, ya kita juga punya tanah, punya dengan bukti hak sertifikat yang pada saat itu Pemda Batanghari pinjam. Ketika penyerahan dari Pemda Batanghari ke Kota Madia pada saat itu nggak pernah dikasih tahu, nggak ada pemberitahuan, dan juga sampai hari ini juga nggak pernah ada pelepasan hak atau apa, nggak ada. Maka kita gugat. Mungkin poin-poin gugatannya Pak? Ya itulah poin gugatannya, bahwa klien kita punya tanah di situ. Tanah itu dulu dipinjam untuk bangun SD yang pada saat itu SD Impres, yang secara umum kita tahu SD Impres itu kalau dulu ada dananya hanya untuk bangun dulu, tidak ada urusan. Berarti untuk poin ganti rugi termasuk salah satu dari gugatan? Enggak. Oh, ya karena pada saat itu ganti rugi mereka juga nggak ada niat baik. Ya jelas kalau kita gugatan ya bongkar, kembaliin tanah. Kalau statusnya minjem, kembalikan. Maka kita di gugatan kita minta kembalikan tanah. Ya kan, di gugatan, dan gugatan juga dikabulkan oleh hakim. Sementara terkait pemerintah Kota Jambi masih melakukan upaya hukum, menurutnya itu hanya untuk memperpanjang waktu saja.
Pasalnya sejak sidang di PN dan PT, semua pihak tersebut tidak dapat menunjukkan bukti dan sertifikat klien yang telah diakui oleh BPN Kota Jambi dan BPN Batanghari yang termasuk menjadi tergugat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan akan melakukan rapat koordinasi ke kuasa hukum pemerintah Kota Jambi dan sejumlah instansi terkait guna menindaklanjuti hasil putusan persidangan tersebut. Ya, kita kan harus taat aturan, taat hukum. Apapun keputusan hukum kita harus hormati. Tapi ini kan baru di tingkat pengadilan tinggi, masih ada proses hukum yang lain. Nanti tim hukum akan mengkaji apakah perlu kita kasasi, misalnya ke Mahkamah Agung, itu kan bagian dari upaya hukum. Jadi ini kan belum final ya, nanti tim hukum akan rapat menentukan langkah kita. Tapi secara umum, pemerintah Kota Jambi menghargai proses hukum yang sudah berjalan. Oke. Ya. Berdasarkan amar putusan, tidak hanya Wali Kota Jambi yang digugat, Bupati Batanghari, DPRD Kota Jambi, Distrik Kota Jambi, Kepala Sekolah 212, BPN Kota Jambi juga BPN Batanghari turut menjadi tergugat. Pihaknya menuntut untuk mengganti rugi secara material dan moral. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi.